sekolah minggu, apa kabar semua? Kakek Inyo harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semua berada dalam anugerah Tuhan. Kita akan mulai dengan sekolah minggu di hari ini. Kakek Inyo akan memimpin kita lagi dalam sekolah minggu kita di saat ini. Kita siapkan hati, pikiran kita semua, dan kita datang dalam sekolah minggu. Kakeknya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti sekolah minggu. Baik, adik-adik sekolah minggu tercinta yang ada di rumah, kita akan mulai dengan sekolah minggu. Kita mengawalinya dengan beberapa pujian. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Apa Kabar, dan yang kedua kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita semua siapkan hati, pikiran, terutama juga kita menyiapkan Alkitab di rumah, karena kita akan belajar dari firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai dengan pembelajaran firman Tuhan, kakeknya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil nama Tuhan, karena Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan melindungi seluruh kehidupan kami. Tuhan menjaga adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Maranatha Ardipura 13 bersama dengan Papa dan Mama, bersama dengan semua keluarga tercinta kami, dan juga bersama dengan kakak-kakak pengasuh terkasih. Di pagi hari ini kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Tuhan hadir dalam sekolah minggu kami lewat tayangan yang kami ikuti. Kami mohon Tuhan memberkati, tetapi juga kami akan belajar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kuasa Roh Kudus menerangi seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan dari firman-Mu, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik tercinta, kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Bagian firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Adik-adik sudah siapkan firman? Ayo anak-anak sekolah minggu harus buka Alkitabnya cepat. Kisah Para Rasul itu kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kakak Inyo akan bacakan perikop, adik-adik di rumah bersama dengan Kakak Inyo kita akan baca secara bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka
yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Amin. Adik-adik tercinta, kita sudah baca firman Tuhan secara bersama-sama. Firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus terangkat ke sorga. Minggu lalu kakeknya sudah cerita, kakeknya sudah sampaikan bahwa Yesus terangkat ke sorga adalah bagian dari penampakan Tuhan Yesus. Penampakan Yesus yang pertama sampai penampakan Yesus yang ke-10. Dan waktu Yesus terangkat ke sorga adalah bagian penampakan Yesus kepada murid-murid. Itu merupakan puncak dari Yesus menampakkan diri kepada mereka waktu Yesus terangkat ke sorga. Orang-orang akan bertanya, kenapa Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus hebat? Tuhan Yesus memberikan kesembuhan? Tuhan Yesus bisa mengalahkan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Kalau kita pada saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Orang lumpuh Tuhan Yesus buat untuk jalan. Orang yang buta Tuhan Yesus sembuhkan untuk mereka bisa melihat. Untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke sorga baru tidak mau tinggal di dunia dengan kita? Kan Tuhan Yesus seorang figur yang baik, penolong. Baru nanti waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, bagaimana dengan kita untuk kehidupan? Apakah ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang lain? Apakah ada perubahan hidup lagi? Selain Tuhan Yesus tidak ada sama-sama dengan kita lalu kita sendiri. Itu yang dipertanyakan para murid pada saat itu. Murid-murid yang begini, Tuhan Yesus sudah mau terangkat ke sorga. Tuhan Yesus menurut kitab Injil Matius, Tuhan Yesus bilang ke murid-murid begini, "Murid-murid, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan membaptis orang dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai ke seluruh dunia." Murid-murid sudah dengar bahwa Tuhan Yesus sudah sampaikan perintah, misi untuk murid-murid jalankan. Kalau murid-murid dalam situasi dan kondisi seperti itu, murid-murid maunya supaya ada perubahan yang baru, ada kehidupan yang baru. Kalau Tuhan Yesus tidak ada, mereka tetap memperoleh sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Sehingga murid-murid tanya pada ayat 6 begini, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Sebuah pemulihan. Mereka maunya itu Tuhan Yesus mengubah situasi yang pada saat itu mereka dalam situasi dan keadaan yang takut-takut karena Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Tentara Romawi mulai cari-cari murid-murid. Mereka berada dalam situasi yang selain mereka takut, tapi juga mereka bertemu dengan Yesus waktu Yesus bangkit. Jadi mereka mau supaya situasi dan kondisi sukacita itu terus mereka rasakan, terus ubah kondisi yang mereka takuti itu dengan kondisi yang aman-aman, enak, sehingga mereka sebut kerajaan. Mereka bilang, "Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mengubah kerajaan Israel, mengubah situasi hidup dengan kerajaan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, yang indah, tentram, tidak ada susah. Maka Tuhan Yesus jawab murid-murid begini pada ayat yang ke-7, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Yang menentukan seluruh kehidupan kita hanyalah Bapa di sorga. Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, tapi Yesus turun ke dalam dunia menyerupai
anak yang disebut anak, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus turun sebagai manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena Yesus tidak bisa turun dengan kealahan. Tuhan Yesus tidak bisa turun dengan kuasa yang dahsyat dari Allah, karena manusia penuh dengan dosa adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus turun dalam bentuk manusia. Tuhan Yesus turun dalam bentuk manusia supaya menyatu dengan kehidupan manusia. Tuhan Yesus menyatu dengan kehidupan manusia, menyatu dengan bumi, dan kita dapat mengenal Tuhan Yesus melalui para murid dan orang-orang pada masa lampau. Iya. Itulah kondisi para murid ketika Yesus terangkat ke surga, dan Yesus menyampaikan bahwa mereka tidak perlu mengetahui waktu yang ditentukan Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan janji. Tuhan Yesus memberikan janji. Janji itu Yesus berikan karena Yesus mau terangkat ke surga. Kenapa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Tadi pertanyaan itu dari awal. Kan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus harus terangkat ke surga? Kita baca waktu di kitab pembacaan Injil Yohanes. Kalau adik-adik baca di rumah, Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus bilang bagaimana? Tuhan Yesus bilang begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi murid-murid, bagi orang-orang di Israel pada saat itu yang menyaksikan waktu Yesus terangkat ke sorga. Dan juga Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi adik-adik sekolah minggu di rumah bersama papa, mama, kakak-kakak, adik-adik, dan keluarga. Tuhan Yesus juga menyediakan tempat kakak pengasuh dan bagi semua orang yang percaya di seluruh dunia. Tuhan Yesus pergi ke surga supaya menyediakan tempat. Karena tidak bisa orang lain, tidak bisa manusia, tidak bisa siapapun pergi ke surga. Hanya melalui Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak terangkat ke surga, tidak pergi menyediakan tempat, berarti kehidupan kita sia-sia di bumi. Kita mati, kita tidak tahu harus gimana. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, berarti semua orang percaya di dunia mati, tapi juga bangkit, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi dari kebangkitan dan waktu mau ke surga, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sana, jadi kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah yang membuat Tuhan Yesus harus terangkat ke surga sebagai bentuk penampakan Yesus yang ke-10. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan janji. Tuhan Yesus beri janji apa adik-adik? Tuhan Yesus bilang begini pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Itu janji menerima Roh Kudus. Jadi hidup kita saat ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita disebut dalam masa-masa perjanjian Roh Kudus. Kita hidup dalam perjanjian dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa begini. Kami berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan juga dalam perantaraan kuasa Roh Kudus. Karena kita berada dengan perantaraan Roh Kudus. Hidup sekarang berbicara dengan Tuhan, harus Roh Kudus itu menolong kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Itu Yesus memberikan janji bagi kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Iya, Tuhan Yesus berikan janji. Kemarin hari Kamis tanggal 21 kita sudah rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu akan kita terima ketika hari Pentakosta. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem. Murid-murid pada saat itu di Yerusalem. Yesus bilang, kamu harus jadi saksi dari dalam, dari tempat yang kamu ada dulu. Terus kamu pergi ke Yudea, kamu pergi ke Samaria, dan kamu pergi ke seluruh bumi. Jadi mereka memulai kesaksian dari dalam atau dari tempat di mana mereka tinggal, di Yerusalem. Kenapa harus di Yerusalem? Karena ada juga orang yang belum percaya di Yerusalem. Ada juga orang yang tidak percaya di Yudea. Apalagi Samaria. Samaria itu kan kita kenal orang yang tidak percaya
percaya dengan Tuhan, orang yang bisa dikatakan kafir, dong pusing mau bicara tentang Tuhan, yang penting hari ini kita hidup enak, kita makan setelah pusing lagi. Itu orang-orang Samaria. Tapi Yesus mau harus beritakan Injil di Samaria, supaya orang-orang semua menjadi percaya dan ke seluruh bumi. Murid-murid melakukan misi kesaksian, mereka memberitakan Injil, menyampaikan tentang kuasa Yesus yang dahsyat, besar dan luar biasa di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi ini ketika mereka keluar melanggar batas-batas wilayah, mereka keluar melewati Yerusalem, mereka keluar melewati Yudea, mereka keluar melewati Samaria, mereka sampai ada di tanah Papua. Kita mendapat Injil, kita mendapat cerita tentang Yesus yang luar biasa, Yesus yang baik, Yesus yang bisa menyembuhkan orang, Yesus yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Orang sudah mati, sudah berdeka, tapi Yesus bilang begini, saya bangkitkan kamu. Iya, langsung orang itu bangkit. Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan, Yesus menyembuhkan Lazarus. Itu Yesus punya kuasa. Jadi kita menerima kesaksian tentang kuasa Yesus yang besar sampai di tanah Papua. Dan orang-orang di tanah Papua semua sudah kenal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Adik-adik sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang yang hebat. Tuhan Yesus seorang yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa. Dan Tuhan Yesus yang mempunyai seluruh dunia ini. Kita kenal seperti itu. Waktu Injil masuk di tanah Papua, kita menerima kesaksian tentang Tuhan Yesus. Waktu Yesus katakan untuk murid-murid, Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga, tiba-tiba ditutupi dengan awan yang putih. Ada 2 orang berdiri dengan berpakaian putih, lalu sampaikan bahwa Yesus yang terangkat ke surga ini akan kembali dengan cara yang sama waktu kamu melihat dia terangkat ke surga. Berarti kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang mati, dan orang yang hidup semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk hidup di kerajaan sorga, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam situasi dan keadaan yang tidak lagi dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang rusak, kehidupan yang nakal, kehidupan yang gelap. Kita akan hidup dalam tangan ketika Tuhan Yesus kembali dengan cara yang sama dan mengangkat kita semua ke surga. Untuk itu Tuhan Yesus bilang, asalkan kita menjadi saksi. Murid-murid tetap tunggu di Yerusalem sampai waktu Roh Kudus turun ke atas kami. Ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka melihat 2 orang itu menyampaikan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Jadi Yesus mau supaya murid-murid pada saat itu menjadi saksi. Mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem sampai waktu Roh Kudus turun atas mereka. Begitu pula dengan kita harus menjadi saksi. Kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, kita terus ada dalam sebuah, kita akan ada dalam kesabaran menantikan kedatangan Tuhan kembali. Tapi Tuhan Yesus akan berikan kuasa Roh Kudus. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap berjaga-jaga waktu Tuhan Yesus datang kembali. Kalau kita jaga-jaga itu berarti kita harus punya persiapan. Kalau seorang penjaga, dia kalau jaga, contohnya di kantor polisi. Kalau Pak Polisi jaga, Pak Polisi lagi dinas untuk jaga kalau seadanya ada orang tahanan, Pak Polisi jaga juga. Pak Polisi harus lengkap dengan semua. Polisi punya perlengkapan, harus ada senjata, harus ada pistol. Itu dia punya kelengkapan untuk membantu Pak Polisi dalam menjalankan tugas. Adik-adik sekolah minggu, kakak pengasuh dan semua orang di seluruh dunia sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita harus berjaga-jaga. Kita punya kelengkapan apa? Kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa itu sebagai bentuk kita berjaga-jaga. Kita mengucap syukur. Berikut lagi kita melakukan perbuatan yang baik dan teristimewa kita menjadi saksi. Kesaksian itu seperti apa? Jika kayaknya kita mau bersaksi tapi toh tidak bisa nanti mau berdiri di depan pegang Alkitab begini mau menjadi saksi. Kita kan tidak bisa jadi pendeta. Kita kan bukan majelis. Kita kan bukan kakak pengasuh. Iya, benar. Terima kasih adik-adik. Kita menjadi saksi itu bagaimana? Kalau kita rajin berdoa, kita berdoa untuk banyak orang, kita berdoa untuk orang tua, itu menunjukkan bahwa kita menjadi saksi. Kita bersaksi bukan berarti kita kasih tahu, saya berdoa hari ini.
Tidak. Waktu kita berdoa berarti kita menyaksikan dalam kita punya hidup bahwa kita berdoa untuk Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa. Ya adik-adik, terus kita menjadi saksi lagi. Kita menjadi saksi ketika kita menolong orang lain. Kita menjadi saksi lagi kalau kita dengar-dengaran sama orang tua. Terus kita menjadi saksi lagi ketika kita menjadikan hidup kita sebagai teladan. Ketika kita menjadi anak yang baik, orang lihat, iya anak itu baik, anak itu pintar, anak itu dengar-dengaran. Oh, itu sudah menjadi saksi. Berikut lagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi di rumah. Yang terpenting adalah kita berdoa dan selalu meminta Tuhan Yesus memberikan hikmat. Kita terus berdoa untuk Tuhan Yesus memberikan kekuatan supaya dalam ketika murid-murid bersabar, kita juga pun bersabar untuk menerima turunnya kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan Roh Kudus turun di atas kita, kita lebih dikuatkan, kita lebih dimampukan untuk menjadi saksi. Yesus mau kita harus menjadi saksi. Untuk itu ketika kita bersabar untuk menunggu kuasa Roh Kudus, kita diajarkan untuk harus berdoa. Kita diajarkan untuk melakukan dalam kehidupan kita sikap teladan kita yang baik, dengar-dengaran, menjadi contoh buat orang lain. Itu bentuk-bentuk kita menjadi saksi. Kakak Inyo harap adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Maranatha Ardipura 13 menjadi saksi dalam kehidupan tiap hari. Yang terlebih utama adalah adik-adik harus bisa berdoa. Itu bentuk adik-adik bersabar menantikan keturunan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun memperlengkapi seluruh kehidupan kita seperti waktu memperlengkapi kehidupan para murid, kita akan mampu menjadi saksi. Menjadi saksi seperti yang tadi Kak Inyo bilang, dalam kehidupan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kita menjadi anak-anak yang dengar-dengar. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan untuk kita melakukan banyak aktivitas. Kita ingat bahwa pemerintah bilang jam 2 siang tidak boleh lewat situ melakukan aktivitas. Aduh, kita menjadi takut. Kita menjadi cemas. Kita ini kan anak-anak sekolah minggu, kita harus melakukan harus pergi ke sini dengar-dengar orang tua, tapi ingat jam 2 itu sudah tidak bisa bikin aktivitas, sudah tidak bisa jalan ke sana kemana. Mama dan bapak suruh pergi tapi jam 2 sudah tidak bisa. Itu nanti kita tidak dengar-dengar, tidak menjadi saksi. Tidak. Kalau kita patuhi aturan, contohnya hari ini kita tidak boleh keluar lebih dari jam 2 siang. Kita tidak boleh keluar jam 2 siang karena kita dengar pemerintah. Itu merupakan kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan itu bentuk kita menjadi saksi. Kalau mama dan bapak tanya, kenapa tidak mau pergi? Mama bapak ini sudah jam 2 siang. Itu kita menjadi saksi buat mama dengan bapak supaya kemurahan Tuhan itu nyata bagi banyak orang. Banyak orang tidak sakit karena kita tidak kesana kemari untuk bawa sakit. Tapi kita tenang, itu bentuk kita menjadi saksi bagi orang tua dan menjadi saksi bagi banyak orang. Dengar-dengaran adalah bentuk menjadi saksi. Berdoa, dengar-dengaran, terus menjadi teladan yang baik supaya kita menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan cerita firman Tuhan saat ini. Amin. Ya, baik adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur dan memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Doa syukur kita saat ini, kita berdoa untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita berdoa juga untuk pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama. Kakak Inyo akan ajak kita untuk kita berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu adik-adik semua siapkan hati, kita akan berdoa untuk Tuhan Yesus dengan doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan buat murid-murid dan buat kita semua.
Kita menyanyi lagu satu lipat tangan untuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita saat ini. Kakaknya undang semua yang di rumah kita berdiri. Adik-adik silakan berdiri. Semua sudah berdiri di rumah. Sekolah minggu kita telah selesai. Kakaknya sampaikan kita sampai jumpa pada sekolah minggu tanggal 31 Mei. Hari minggu terakhir dalam bulan ini. Kakaknya minta adik-adik semua jaga kesehatan. Jangan lupa tidur siang. Adik-adik ingat pakai masker. Setelah itu adik-adik ingat harus cuci tangan pakai sabun. Dengar-dengaran sama orang tua dan tetap di rumah. Kita menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Mengakhiri sekolah minggu kita. Kita menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa